Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Tuak Koraya. Saat ini kita akan membahas tentang moral politik, di mana kita tahu pada saat ini begitu rusaknya moral politik kita di Indonesia, bahkan kalau dalam konteks Toraja saat ini, wow, begitu luar biasa. Dan bahkan fenomena itu terjadi, salah satu faktornya itu adalah insignifikansinya agama, dalam pengertian bahwa agama tidak hadir di tengah-tengah kondisi, atau bahkan agama dalam hal ini malah terlibat dalam pengrusakan moral politik itu ya. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai saja sama teman-teman, dan hari ini kita punya tamu spesial, pendatang baru ya, Pak Sepanya Sambira ya, laki dari Mamasa ya. Sipanya Sipa. Ya, Mas Pik juga salah satu saat ini dia menjadi pemantik. Iya. Pemantik kita terkait dengan moral politik dan signifikansi agama ya. Oke, langsung saja kita ke Pak Peter. Kira-kira bagaimana Pak dengan kondisi saat ini, di mana situasi dalam masyarakat yang begitu semrawutnya itu dikarenakan hilangnya moral politik, dan bahkan konteks agama pada saat ini ikut terlibat dalam kerusakan yang terjadi dalam masyarakat ini ya. Ya, kalau kita melihat masalah peran agama atau insignifikansi dan signifikansinya agama di dalam politik, kita perlu melihat jauh ke belakang gitu. Ada nggak misalnya di dalam perjalanan negara-negara di dunia ini yang kemudian menjadikan agama itu sebagai fondasi politiknya, lalu kemudian bisa berjalan dengan baik. Kita tahu misalnya sebelum masa penjarahan, negara-negara itu kan siapa yang berkuasa di situ? Kenapa bisa dibilangi gelap? Karena justru agama yang berkuasa di sana tidak memberikan apa-apa. Lalu sebenarnya juga justru menjadi pemicu kenapa kemudian dengan munculnya masa pencerahan kan, yang salah satunya juga dikritik adalah peranan agama kan, di dalam menata politik, menata agama, menata negara. Justru ketika itu diserahkan kepada tangan agama, itu kan menjadi rusak gitu ya. Jadi kalau kita melihat perjalanan sekarang ya, lalu kita lihat bahwa misalnya politik uang di Toraja. Kalau kita bicara dalam, saya selalu katakan begini, kalau sesuatu itu terus ada dalam masyarakat misalnya, berarti itu sesuatu itu dibutuhkan, dinikmati. Nah, contoh misalnya politik uang. Politik uang itu selalu ada karena ada yang membutuhkan, itu ada yang menikmati. Nah, di sisi lain misalnya siapa yang menikmati di sana? Ada dua kan, rakyat, kedua para penguasa. Rakyat butuh. Kalau mereka menerima uang dan sebagainya, karena mereka berarti secara ekonomi mereka tidak sejahtera dan mereka butuhkan. Bagi rakyat kecil misalnya, uang jangankan 300.000, 500.000 ya, uang 10.000 aja itu sangat berharga ya. Nah, apalagi dengan orang memberikan uang misalnya 300.000, 500.000 tanpa harus mengeluarkan keringat ya. Ya, bagi mereka itu, bagi yang tidak berpikir yang istilahnya menjadikan moral sebagai standar mereka melangkah, mereka akan melakukan. Nah, di sisi lain juga misalnya para politisi, mereka membutuhkan ya, mereka membutuhkan kekuasaan. Dan politisi misalnya ya, mereka mengeluarkan uang sedikit ya, tujuannya untuk mendapatkan yang banyak. Jadi sebenarnya kalau kenapa itu langgeng ya, kalau dalam tataran sosial dan lain sebagainya ya, langgeng itu karena ada yang butuhkan. Jadi bagi saya ya, misalnya agama, kalau kita melihat peranan agama harusnya ada di mana? Kalau kita melihat syarat sebagai seorang pemimpin misalnya, kan setidaknya kalau Aristoteles bilang seorang pemimpin itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia harus menguasai namanya musik. Musik itu artinya bisa mengendalikan ketenangan dirinya. Oh ya, ada moral, ada musik itu kan sebenarnya sastra. Yang dimaksud adalah mereka harus belajar sastra, karena bagi waktu itu katanya sastra itu bisa menenangkan, dia harus menjadi. Lalu yang kedua itu gimnastik. Ya, gimnastik itu seorang pemimpin politik atau pemimpin negara itu harus sehat secara fisik. Lalu yang ketiga itu matematik. Ya, artinya dia harus
bisa berpikir ya, bisa bernalar. Nah, di mana peran agama harus di situ? Harusnya dia ada di tadi itu, bagaimana supaya pemimpin politik itu muncul sebagai pemimpin yang secara rohani ya, secara jiwa itu tenang ya, dengan berperan di memperlengkapi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat agama ini sekarang yang terlibat dalam politik, itu saya ibaratkan begini, dia tidak menyelesaikan pekerjaannya di ruang sebelah, lalu pergi di ruangan yang lain untuk mengerjakan pekerjaan orang lain. Jadi ibaratnya gitu. Jadi dia di sana itu kemudian tidak bisa mengerjakannya, lalu kemudian artinya dia tidak siap dalam mempersiapkan para pemimpin ini, lalu kemudian dia terjun, atau khususnya misalnya dalam perspektif tokoh-tokoh agama dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir kalau agama itu kan tidak boleh dibawa ke ruang publik, dalam hal ini ruang politik, sebagai sebagai value yang dimunculkan di sana, tapi dia juga membawa value yang kemudian universal, nggak boleh yang privat dan lain sebagainya gitu. Itu ada Gitu. pengaruh golongan darat ya. Oke. Yang menarik tadi soal kita lihat fenomena antara sebelum kita ke konteks agama, kita ke moral politik dalam Iya. konteks raja tadi, antara rakyat yang butuh dan juga pemimpin yang butuh. Dan ini kan artinya seakan-akan bahwa rakyat ini menjadi yang dipersalahkan juga ya. Iya. Yang dipersalahkan. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, menurut Bapak, apakah bukan karena si pemimpin ini yang menggunakan misalnya uang itu sebagai instrumen, instrumen untuk memperdaya? Ya, mereka melakukan itu sebagai instrumen karena ada peluang. Ya, negara-negara yang tidak sejahtera secara ekonomi, kan masalah politik uang itu kan tinggi sekali ya. Coba kita ke negara-negara yang memang secara ekonomi mereka terjamin, ya mereka makmur, negara-negara maju, kan sudah money politik mungkin tidak ada. Misalnya negara-negara Skandinavia itu, money politik tidak ada. Yang memang kenapa itu karena ya politisi itu melihat karena ada peluang. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam perspektif ini, negara masih gagal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Makanya kemudian ya harus, ini kan aji mumpung kan gitu ya, logikanya ya. Ada yang kasih, kita tidak harus mengeluarkan keringat. Ya kalau orang lapar ya agak susah sih berbicara soal moral menurut saya gitu. Kan konteksnya sekarang kita di Toraja selalu saja memberi peringatan kepada masyarakat untuk menolak. Tapi mereka lupa dengan yang si pemberi ini. Iya. Selalu memberi pendidikan secara ini ke tolak money politik. Tapi mereka lupa bahwa ada akarnya dari atas ini, si pemimpin yang apa ya bahasa sekarang itu, apa namanya, Otoriter. bentar, dia sebagai pengusaha, dia juga sebagai politisi, apa, oligarki. Iya. Oligarki Iya. ya. Kalau politik itu, polis itu, kota itu maksudnya ya dia pengertiannya kota, tapi kota dalam pengertian bagaimana menata kota. Iya. Dalam konteks menata kota kita butuh kekuasaan, tapi di balik menata dan di balik kekuasaan itu mesti ada moral. Kalau dalam bahasa Plato malah dia mesti punya keutamaan, etik gitu, kebaikan, orientasi pada kebenaran. Justru ketika negara ini tidak dijalankan dengan basis moral yang jelas, dengan keutamaan yang jelas, maka situasi tadi akan terus muncul. Kenapa? Ya bukan butuh, memang karena rusak aja, karena tidak dijalankan sesuai dengan moral yang apa, kalau bilang saya sepakat itu. Kalau politik itu pasti juga berkaitan dengan kepemimpinan pemimpinnya. Di balik leader itu katanya harus ada value. Di balik value itu ada, Rocky yang bilang begitu tuh. Dia bilang di balik leader mesti ada value. Di balik value harus ada moral clarity, kejernihan moral seorang pemimpin. Itu yang nuntun dia. Itu yang menjadi semacam penggerak dia dalam konteks menjalani politik. Nah,
ini tidak jalan. Dan dari mana kebanyakan nilai-nilai moral itu kita peroleh dalam konteks politik itu? Kebanyakan itu dibicarakan dalam agama, moral agama. Nah itu tadi moral agama ini insignifikan, tidak berperan. Kan katakanlah kalau kita bicara konteks Indonesia ini, hampir semua warga negara Indonesia ini, dari pemimpin sampai yang dipimpin, itu beragama. Dan semuanya sudah pada yakin tuh, bahwa semua agama mengajarkan jangan mencuri, bersikaplah jujur, jangan berdusta, suka pencitraan, lain yang dicitrakan, lain yang diperbuat, apalagi itu, jangan menerima suap, itu cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, hamba mamon, itu kan dikritik dalam agama. Tapi bukan hanya politik yang tidak lagi dijalankan dengan moral clarity tadi atau kejernihan moral tadi, termasuk agama sebenarnya tidak dijalankan berdasarkan moral, karena itu ada kritik terhadap formalisme agama. Jadi agama soal formal, soal citra, soal jubah, soal penampilan. Makanya kan sekarang dunia pendidikan kita kan suka yang penampilan bagus-bagus. Dia tidak tahu yang masuk di KPK itu semuanya penampilan bagus. Dan Jameson orang bukan orang berdasi yang masuk jadi koruptor, tapi yang berbatik. Yang berbatik nih. Tikus-tikus berbatik. Kalau di Toraja gimana? Kalau itu hari yang ungkapan seorang teman itu, yang paling berharga di Toraja ini Seleko. Tapi orang Toraja bisa menurunkan standarnya jadi balalau. Jadi balalau, jadi tikus kantor, tikus Senayan, tikus istana dan lain sebagainya. Mendingan tikus di lumbung gitu kan, yang alamiah. Nah itu alamiah kalau tikus di lumbung. Yang menjadi persoalan tikus di kantor, tikus Menarik itu kalau di lumbung itu dirasuk. ada kan juga tikus di kampus. Ada. Nah, itu makanya karena tidak tadi. Padahal kalau kita cek bahwa mereka ini selalu itu, kita percaya nggak masih membantinkan tidak nilai-nilai moral itu, sehingga betul-betul itu yang katakanlah pakai Frans Magnus Suseno dalam konteks agama, dalam hubungannya dengan politik. Kita tidak mungkin, kita harus meninggalkan apa yang disebut agamanisasi politik. Dalam konteks kita di Indonesia itu kita harus meninggalkan apa yang disebut agamanisasi politik, menjadikan satu agama sebagai dasar dalam konteks masyarakat majemuk, sebagai dasar bernegara dalam situasi yang plural. Itu satu. Kedua yang perlu kita hindari adalah politisasi agama, menggunakan tadi isu agama, tapi sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan politik kekuasaan yang tanpa moral juga, yang mengabarkan moral politik. Itu kemudian tapi yang dianjurkan oleh Frans Magnus sebagai model ketiga adalah yang dia bilang bagaimana spirit etis agama itu sebagai berperan maksimum di dalam praktik kita menjalankan politik. Bukan hanya politik sebenarnya, karena kita menyorot politik. Makanya itu mesti di situ kita ke sana, kita bahwa bagaimana spirit etis dari moral agama menjadi semacam pandu kita dalam menjalankan menyelenggarakan negara, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kita sebagai entah sebagai anggota legislatif, anggota eksekutif maupun yudikatif. Makanya Bang Karni bilang kan gitu, sekarang itu gimana kita di Indonesia ini, eksekutif korup, legislatif korup, yudikatif korup. Nah, lantas kepada siapakah kita harus berharap dan percaya untuk hal ini? Itu tadi karena insignifikansi moral pada praktik-praktik kita. Padahal itu yang bingung kita ya. Setiap kalau apalagi kita di Toraja ini ya. Kita di Toraja ini menarik ini. Kita ke kampung-kampung, kepala dusunnya Kristen, Kristen. Dekat dusun, di dalam dusun itu ada gereja. Pergi lagi ke kelurahannya, ada lagi gereja situ. Nah, kelurahnya Kristen. Pergi masuk ke kecamatan lebih luas lagi, ada lagi gereja situ, banyak gereja situ. Dan kecamatnya Kristen. Kita pergi lagi ke yang lebih luas kabupatennya, ibu kota kabupatennya, bupatinya Kristen. Banyak lagi gereja di situ. Bahkan ketika kita ke kantor ke DPRD-nya dominan Kristen.
Kristen. Nathan Green. Dan Kristen ini mengajarkan apa sih sebenarnya? Sebagai spirit etis tadi, jalan nggak nih? Berfungsi nggak? Berperan atau tidak? Faktanya kan, ya saya pikir saya sudah berapa kali survei di atas mimbar, semuanya bilang iya kami memilih karena uang. Ini gagalnya partai politik dalam melakukan pendidikan politik. Ya. Gagalnya kita bicara agama soal substansi beragama. Kita jatuhnya pada formalisme beragama. Atau Tidak jangan-jangan betul-betul tidak berdampak. cita-cita agama itu terlalu utopis dan itu kemudian Ya. tidak menjadi sesuatu yang realistik dilakukan oleh masyarakat. Ya bisa Iya. jadi sih, tapi dalam pengertian tertentu yang enggak utopis juga, karena itu tadi kembali ke moralnya tadi. Kalau dia punya kepentingan sampai ke sana, ya pasti akan diusahakan. Ini kan tidak Iya, bertolak belakang dengan apa yang ingin Palsu. Iya. Hipokrit. ya. Nah, dan sebenarnya kan saja. kalau kita bicara soal moral itu kan juga dilematis gitu kan. Bahkan dalam kalau kita bicara yang teori-teori moral itu kan kecenderungan bahwa moral itu dibuat untuk kepentingan melanggengkan Iya. kepentingan gitu loh. Mhm. Ya, jadi kadang-kadang moral itu dikonstruksi untuk dan itu kepentingan seseorang. Jadi moral itu kan berbicara soal apa yang tidak bisa saya lakukan dan saya lakukan. Tetapi kadang-kadang saya tidak melakukan itu karena ada kepentingan saya gitu loh. Jadi bisa jadi bahwa oleh karena itu kadang-kadang kita bicara soal moral. Contoh misalnya politis-politis ngomong soal menggunakan agama sebagai sebagai Jargon. bahan untuk Ya. komunikasi politik. Tapi sebenarnya itu hanya untuk menipu aja. Itu kenyataannya bahwa ketika mereka ada di sana tidak berpikir berbuat apa-apa, justru kemudian mereka juga terlibat. Ya, bahkan Jadi menurut saya ya itu hanya menipu rakyat dan mungkin agak kasar kalau bilang menipu Tuhan karena mereka juga diri sendiri juga. menipu diri sendiri. Jadi kalau dalam pengertian itu oke, dalam pengertian yang dimaksud hal-hal itu jadi lip service. Orang bilang Iya. itu kan lip service, tapi bukan itu yang disebut moral clarity. Kejernihan moral itu bukan itu. Karena sebegini, kalau kita tanya, makanya dibilang golden rule. Katakanlah setiap orang mau diperlakukan baik kan? Baik itu ya memang semua orang mau diperlakukan baik. Cuman baik bukan siapa-siapa yang mendefinisikannya. Ini memang itu akan ada kepentingan. Baik itu apa? Benar itu apa? Benar menurut kelompok komunitas borjuis atau apa? Itu kita tidak masuk di situ, tapi pada basis fundamental dari nilai itu sendiri. Makanya ada deklarasi human right. Ada konstitusi kita yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada konstitusi kita tentang bicara kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu dikehendaki oleh seluruh umat manusia. Nah, itu yang kita bincangkan. Tapi kalau misalnya saya sepakat bahwa cenderung kita itu apa itu tadi? Kita itu yang dibilang biasa. Kalau bilang kan ada kisahnya itu. Bagaimana kemudian bajunya kebenaran Iya. bajunya kebenaran dia tinggalkan, jadi diambil sama kebohongan, atau katakanlah jubahnya itu diambil sama jubah. Jadi si pembohong ini, Memakai baju si bohong ini menggunakan bajunya kebenaran. Ya. Nah itu memang itu yang dibilang itu pencitraan yang ya oke, citra itu nggak salah, tapi pencitraan dalam maksud memperdaya. Makanya itu memperdaya ini atau memberdayakan kan kita harus uji itu. Nah persoalan sekarang bukan hanya politik dan agama yang tidak didasarkan pada dijalankan berdasarkan moral clarity, ya kejernihan moral itu. Dunia pendidikan kita juga kan begitu. Nah, kita mau harapkan apa hari ini? Mungkin itu yang bilang nihil, tapi orang yang pasti kami mau optimis, bahwa tidak ada nihilisme. Tapi ya memang itu realisasinya. Kita serba bingung menentukan yang mana yang sekarang yang kita mau dengar. Baru belum lagi kita berangkat, kita pakai teori-teori yang lain. Kalau Anda bicara sebenar-benarnya Anda, tapi Anda tidak punya modal simbolis, tidak pakai sesuatu yang putih ditaruh di leher Anda itu, sebenar-benarnya Anda tidak lebih benar daripada kejahatan mereka. Iya. Nah itu jadi problem kan? Nanti Kalau melihat dari sampul. Nah, kita kan selalu begitu. Memang faktanya begitu hari ini. Bahwa pertama adalah politik sendiri itu dilihat sebagai agama. Jadikan sebagai agama. Dan di sisi yang lain juga kita juga menemukan
bahwa dalam kerangka kepentingan politik itu agama juga dijadikan sebagai tunggang kepentingan yang paling baik, seperti yang dibilang tadi itu. Jadi agama ini di sini sebenarnya dijadikan sebagai legitimasi moral supaya orang tertarik bahwa misalnya dalam kampanye nih orang supaya dapat terpilih dan memperoleh suara yang begitu banyak ya. Salam sejahtera, shalom. Sebagai label. Di beberapa itu Ya, kasus Mana kue terai tuh masaranian, padahal tipu. bahwa dibuktikan bahwa yang menarik itu tuh sebagian besar itu kalau para itu lelang besar-besar itu. Iya, baru kita kan baru yang dilakukan biasa agama itu atau komunitas itu mak sede. Iya. Dia sede orang, dia tidak ajak orang untuk memberikan persembahannya dengan otentik. Iya. Tapi dia sede, itu kesempatan, ini kesempatan ya datang ini. Jadi memang kita memang saling memperdaya. Apalagi juga mau diberi toh. Yang iya. Di satu sisi kan yang kita ya kehendaki kan relasi yang saling memberdayakan. Iya. Membuat semuanya berdaya, tapi ini malah memperdaya, melemahkan ceritanya. Iya, artinya Kita sulap orang menjadi apa ya? Menjadi saling memanfaatkan. Saling, kan? ya. Itu jadi kalau agama ini memanfaatkan mereka ini yang punya kuasa ini, yang punya kapital, ya memanfaatkan itu. Makanya- tapi di sisi lain begitu juga. makanya gitu. politisi itu bisa kita boleh kritik-kritik, dia bilang yuk kritik saja, nanti kalau ada kegiatan kalian kan jalankan proposal juga gitu kan, jalan proposal lagi proposal di situ relasinya minta tolong atau tuh mengajak untuk berpartisipasi atau sebenarnya ngajukan proposal untuk nyolong juga kan, untuk memperdaya juga, ada juga proposal untuk nyolong juga. Jadi ada apa dengan kita, padahal proposalnya untuk kegiatan agama juga. Iya. Nah, itu ngeri juga ini. Nah, Ini yang saya bilang itu adalah insignifikansinya agama dalam pengertian substansial sekali dari agama itu. Nah, makanya bingung sekarang. Sekarang kan orang lagi khawatir di Indonesia. Katanya kalau lagi nanti hanya dua kubu, berarti ada yang anti Pancasila dan ada kubu Pancasila. Nah, yang lebih cenderung itu atribut agama masuk lagi di dalam situ. Jadi sebenarnya yang kita harapkan dari agama kan dia adalah instrumen pendamai. ini sudah- Justru sekarang, waduh, justru jadi instrumen pencipta konflik. senjata paling wahid untuk memicu konflik dan kekerasan. Ini kan betul-betul kontradiksi dengan Agama, diri agama itu sendiri. Kok ini makanya kalau sekarang di Indonesia itu kan begitu. Boy, jangan ngomong-ngomong agama lah, sensitif. Barang yang mendamaikan yang kita langsung mendamaikan, bercerita tentang kebenaran, bercerita tentang kebaikan kemanusiaan. Lo kok jadi sensitif? Sensitif kan artinya sensitif dalam pengertian bukan positif itu kan, tapi sensitif dalam pengertian hati-hati nanti konflik. Iya. Berarti ada apa gitu deh? Ya, Dunia ini hari ini ya, ada apa isi sebenarnya kita kalau kita bongkar kedok-kedoknya? Ngeri ya. Nah itu saya bilangnya, apa sih yang kita mau capai dalam konteks itu? ya itu kan apa posisi Ironis kan? Ironis sekali. Ironi itu Di satu kayak sisi kita- orang ironi itu kan kayak ini, kayak orang yang tahu bahwa dia pasti tua tapi dia tidak mau tua. Itu kan makanya banyak orang yang semer-semer rambutnya itu. Iya. Dia tahu bahwa dia tua tapi dia tidak mau tua dengan segala macam cara. Iya. Seharusnya memang sudah waktunya keriput, tapi dia tidak mau keriput. Jadi itu ironi, itu namanya ironi. Jadi di satu sisi dia lucu tapi di satu sisi sedih. Sedih ya. Ini ada apa ini? Ini bilang ular kepala dua juga, atau seperti apa? Kita juga jadi bingung dalam konteks. Tapi ya tentunya kita tidak boleh kehilangan harapan soal membangkitkan, mengasah kembali kepekaan moral kita terhadap situasi hari ini, karena banyak sekali yang kita bicarakan, banyak sekali yang diseremonialkan, tapi sebenarnya tidak Ya hanya kedok saja. tidak otentik. Tidak otentik sebenarnya, tidak ada ininya. Biasa juga kita sudah cenderung pada muak sih. Iya. Makanya kan sebenarnya agama ya harusnya meletakkan dirinya posisinya di yang dikenal dengan prophetical voice.
Iya, suara kenabian. Artinya begini, agama harus berani berkata ketika ada anggotanya ya atau umatnya yang kemudian melakukan hal yang salah gitu ya, bukan malah diamankan gitu ya, tetapi kemudian harus berani. Begitu juga terhadap negara. Agama seharusnya bisa memberikan kritik kalau kemudian negara ini sudah ada juga yang baru-baru tahun kemarin nggak tahu apa itu kejadian di Toraja tuh. Dan itu terbukti itu kayaknya. Tapi persoalannya begini, siapa yang mau dikritik? Ya. Semuanya lah. Masalahnya adalah siapa politisi itu, siapa anggota gereja. Karena begini Ya, politisi siapa juga. majelis, siapa politisi, gitu loh. Nah, kecenderungan yang ada di gereja itu adalah mereka yang punya posisi-posisi di politik atau di pemerintahan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi untuk bisa mengkritik diri sendiri? Dan ini yang jadi persoalan gitu. Jawabannya itu kan di tahun lalu, tapi itu kan juga mungkin omong kosong. Iya. Di beberapa tahun yang lalu ada wacana lalu batu lalikan itu ya. Lalu batu lalikan yang dilakukan oleh agama denominasi makanya tertentu. rupanya itu dibilang tidak punya moral clarity. Sekali lagi saya ke moral clarity-nya, kejernihan moralnya. Kenapa saya bilang tidak ada? Rupanya pergerakan anti politik money politik waktu itu hanya adalah gerakan politik tertentu untuk bilang ini bukan betul-betul dari kejernihan moral bahwa begitu merusaknya keadaan politik kita kalau didominasi oleh uang, tapi hanya untuk memastikan bahwa ini lawan yang kita punya pihak ini kalau pakai tidak punya uang, kalau kita lawan dia pakai jadi suruh masyarakat anti politik uang supaya menang kita punya calon. Rupanya begitu sih mainannya. Makanya saya bilang itu yang terjadi. Tidak moral dia pakai, tapi alasan moral itu, tapi tidak punya kejernihan moral. Ya, tidak dituntun oleh value. Ya, makanya kan dalam tingkatan-tingkatan moral itu menurut Colbert kan sebenarnya ada 6, tapi yang paling tinggi adalah sebenarnya moral nurani, bahwa dia tahu itu salah dan dia tidak akan melakukan. Tapi ada juga tahu itu salah, tetapi dia masih tetap melakukan. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah yang tertinggi itu. Kita tidak boleh hanya sampai pada politiki moral agama. Karena agama itu, moralnya itu, saya lakukan itu karena itu perintah agama, hanya sebatas itu. Tapi kita harus sampai pada moral kesadaran etis yang tertinggi itu nurani, bahwa saya tidak melakukan itu karena memang itu salah, bukan karena disuruh agama. Makanya dulu itu muncul yang dibilang politik hati nurani. Tapi karena ada juga partai namanya itu, dicari nama lain karena itu yang memang sangat memprihatinkan kita tuh hari ini moral kita tidak punya kejernihan moral sama sekali dalam menilai hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Di satu sisi jauh sebelum itu kan kita juga kan tidak berpikirnya kita tentang begitu banyak orang yang kompeten, punya rekam jejak, punya masa depan untuk maju lebih cemerlang, tapi hanya karena dominasi oligarki, di mana kekuasaan diintervensi oleh uang, kan itu intervensi. Tidak bisa juga dibantah dengan mudah itu determinisme ekonomi Marx. Itu bukan teori main-main menurut saya. Tapi itu kita bisa melihat begitu banyak juga. Makanya kita bilang kita bisa biasa berpikir bisa mikir nggak ini orang-orang yang ada di Senayan atau di mana itu di DPRD itu kalau dia tugasnya legislasi anggaran kemudian pengawasan. Ini tugas legislasi ini kan bukan pekerjaan main-main ini. Mereka itu orang kaya enggak? Ini orang kaya bodoh ya. Itu yang saya mau ke sana. Saya mau ke sana. Kita ini dulu sebagai sebuah katakanlah kalau kita bicara suku ya, bukan kesukuan tapi kita bicara suku. Salah satu suku yang menurut seorang sejarawan itu bahwa salah satu suku yang cepat mengejar ketertinggalannya
karena berorientasi pada pengembangan artinya mencintai ilmu pengetahuan dengan sekolah. Sekarang kan udah mundur. Ya, Udah mundur. Orang Toraja sekarang lebih mengutamakan bukan sekolah. Uang. Akhirnya banyak orang yang banyak uangnya, tapi tidak ada ilmunya. Akhirnya jadi orang kaya yang bodoh, yang tidak mampu dengan maksimum dengan kearifan yang ada pada dirinya karena memang tidak ada, karena minim lah, bukan tidak ada sama sekali tapi minim. Mereka pakai uangnya dengan cara apa? Di CD, Ditendeng. tim sukses itu kan tukang CD. Itu tukang CD. Wah, masalah ditaruh ke Anda dan seterusnya kan itu CD-sasi. Orang goblok kan gampang di CD. ya. Iya, makanya yang kita kekurangan di situ. Ketika kita bilang kembali ke kearifan kita, dibilang Barani, Kina, dan Sugi, kita hanya ini yang nggak bakalan berdiri di dapur kita. Kalau hanya ini Sugi ini, tumpah lah, tidak dapat semua orang makan. Dan tumpah sedikit dibilang. Orang kecenderungannya melihat Sugi itu Ekonomi, ya. Bahkan moral hari ini secara khusus di Toraja itu ditentukan oleh uang. Bukan lagi kamu baik atau tidak baik berbuat, tapi sejauh mana kau bisa memperoleh uang. Nah, hal itu bisa secara sederhana dibuktikan dengan misalnya orang tua banyak bilang begini, oh kau mendadi tahu mau kok. Keras-keras. Toh? Kau mendadi tahu mau kok. Bukan mendadi tahu karena dia memang memiliki jiwa yang hikmat. Tapi karena PNS. Iya. Orang dianggap menjadi tahu itu apabila dia memiliki uang, karena dianggap bahwa dia akan bermanfaat terhadap komunitas. Kalau tidak punya uang ya itu tidak dianggap sebagai tahu karena tidak memberikan apa-apa untuk komunitas dan mungkin hanya untuk kalaupun ada uang yang didapatkan hanya ala kadarnya untuk diri sendiri. Itu yang jadi kalau kita bicara Sugi, artinya yang saya tahu ini. Sugi yang dimaksudkan di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana orang Sugi tenah, bukan Sugi sengmanari, makin alih suara. Nah kalau beli suara, kau pilih kau itu kasolata atau sarani. Tapi ketika dia salah kita tidak berani mengatakan atau sarani itu, ya kan? Iya. Tapi kita nang ya susi itu DPR lah. Nah itu yang menarik. Sugi situ kan Sugi Yanan berarti barang. Tapi tidak cukup. Sugi tahu keturunan, tapi sebenarnya Sugi tahu di situ dalam pengertian itu dia dapatkan lebih dari sekedar relasi darah. Kalau dia Sugi painan, na tangaran nasang na lopentongan teme tondok na ringnya nasang tuan na tahu na tangaran tuto Buddha. Sugi yang dimaritim. Itu baru dia akan jadi dia punya kekayaan. Dia bilang dia punya modal sosial semakin bertambah, tidak hanya karena keluarganya, tapi orang banyak mencintai dia. Karena apa? Nah, paluangan tongan niya itu painan na tangaran to Buddha. Na to temo ya teme tahu. Oh, sega na po gao. Palendu ya tendeng na kumuawe ba nene amponan na ano. Amponan na ano dia tu penggauran mo sang mana tayo meloy. Nah itu sama Pakasiri na ko leluhur mo to. Lagi na ko kita nanakan hindi pa. Sing to kenapa ya siya mo tumbel seto na play. Iya. Ayun to Buddha teh. Nah itu Ke kan situ. Karena apa tadi? Kurang di grup itu ada salah satu politisi lah. Tidak sebut namanya. Di grup forum politik Toraya ya. Ada salah satu polisi disebutkan segala macam. Tapi menarik, dia ada foto neneknya di belakang. Oh Nah iya. itu menarik tuh. Ada foto neneknya di belakang. Dia mengklaim, oh ini pasti orang ini. Neneknya dulu berjasa. Tadi itu Iya. kita tarik ke apa yang dikatakan Ponglangi tadi ya. Ya itu di masa lalu apa jasamu sekarang? Berpengaruh tidak? Itu yang dibilang orang hari ini kebanyakan menghadapi masa depannya dengan menghadapkan masa lalu. Dengan dia karena tidak punya apa-apa di hari ini, makanya dia pakai terus masa lalunya untuk menghadapi masa depan. Dia pikir bahwa kesuksesan neneknya itu kesuksesan Dia juga dia pikir mekanistik otomatis. Oh, tidak bisa, bro. Susahnya tidak bisa begitu. Kacau ini memang. Ayah, mari to dong nggak susi ano na po. Wah, na ya tu penggoran na buangan kanan na pesiparan na.
Oh, tanya tuh kan ya anu pesi Apa paran si- tanya si salah, si salah. Si salah. Jadi sebenarnya Harusnya dia pada, malu gitu iya, ya. pada waktu itu leluhur-leluhur kita dihormati karena jasanya. Makanya tongkonan-tongkonan juga diberi nama berdasarkan jasanya, Jasa. perannya. Iya, nggak sembarang Nah ini, kok dikuat, kok ya tongan kok anak tongkonan kok ya pak ya tuh pegauran nih merusak tuh mau pada kuah. bangun tongkonan, nah tutup mulala. Itu tuh lah, aduh, kan dia painan, aduh tuh, ya. Di situ kita bisa lihat karena itu lalan. Udah. ya, berkaitan semua yang begitu. Itu yang dibilang berkaitan semua yang tadi. Moral politik kita berkaitan dengan leader, value dan seterusnya. Itu moral kreatif penting sekali. Agama kita tidak otomatis namanya kita bilang menganut agama otomatis kita bermoral. Iya. Tidak otomatis. Oke, orang bilang beriman, kita bisa baku bantah apa yang you maksud dengan iman. Iman itu adalah ketaatan. Ketaatan itu tidak cukup hanya mengaku, tapi berbuat. Iya. Makanya dia tidak hanya oke, Tuhan saya akan sembelih anakku. Tidak, tapi dia lakukan itu tapi dilarang. Sudah. Nah, itu yang tidak ditangkap. Hari ini bukan tidak ditangkap. Orang kehilangan atau pura-pura lupa kah? Karena terlalu sibuk dengan simulakra, dengan simulasi. Sekarang liturgi agama adalah liturgi kehidupan sebenarnya. Iya. Tapi jadinya jadi liturgi yang simulasi, yang simulatif. Nah, ini mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Bilang menikmati sukacita, tapi dengan cara membuat orang tidak bersukacita. Jadi ya, ini jadi menurut saya kalau dalam kaitannya dengan tadi itu insignifikansi agama kita temukan, kita sadari bersama bahwa memang tidak lagi kalau bilang tidak sama sekali sih, belum maksimum signifikansi agama itu, bahkan cenderung ada kecenderungan malah bertabrakan dengan signifikansinya. Ya. Kecenderungannya di situ. Malah kecenderung Merusak sehingga agama yang diharapkan memberikan basis spirit etik terhadap moral politik tidak berhasil. tidak berhasil. Malah justru cenderung tadi yang seperti kakak James bilang tadi, cenderung menjadi kuda tunggangan. Kuda tunggangan dipolitisasi lah dia. Jadi alat empuk untuk dipolitisasi dengan yang kemudian sekarang yang lagi begitu menakutkan orang Indonesia yang disebut politik identitas. Tapi politik identitas yang menakutkan itu ya yang kita nikmati hari yang beberapa tahun yang sebelumnya ini, bagaimana politik identitas begitu mengerikan memecah belah anak bangsa sehingga yang disebut keakraban antar warga negara relatif hampir putus gara-gara persoalan itu. Nah, ini yang semestinya harus dipikirkan supaya tidak sia-sialah setiap dusun, setiap lembang, setiap kelurahan, setiap kecamatan dan di kabupaten kita ada namanya rumah ibadah. Rumah ibadah itu untuk mendidik moral warga, tapi ya kalau begini-begini berarti sebenarnya lebih bagus kita buka rest area saja. Nah, supaya kita harus beristirahat dulu. Nah, rehat sejenak karena tidak signifikan lagi. Tapi saya masih sangat apa ya, prihatin, bingung, bertanya-tanya kok bisa ada begitu. Artinya kalau kita lihat di masyarakat, money politik itu salah, sudah pasti salah. Tapi terang-terangan di depan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ya tetap saja ada. Tapi menarik. Iya. Hampir semua ya. Misalnya kalau biasa saya ambil bagian itu, saya tanya spontan, saya tanya. Yang menentukan pilihan kita itu raja, uang atau tuntunan hati nurani dalam pengertian tuntunan Tuhan. Semuanya jawab uang. Tapi dalam survei sederhana saya itu, kok tidak ada satupun yang ditangkap oleh Panwas. Iya, itu. Ini ada apa ini? Itu sistem bagaimana sih? Ada apa ini? Nah, telanjang di mata semua masyarakat bahwa ada praktik itu, tapi yang menjadi pengawas itu Tidak. Nah, itu yang tadi eksekutif tidak bisa dipercaya, legislatif tidak percaya. Bagaimana polisi sudah bertangkap lagi bandar narkoba bintang 2 lagi. Kalau begitu kita buat negara sendiri aja. itu bisa ditangkap bisa. Ya kalau begitu bisa ditangkap. Kenapa yang tadi tidak ditangkap ya? Nah, ini yang membuat Seko mau merdeka itu. Iya, tadi
penataan kota. Seko itu masuk lingkup apa? Kecamatan kah atau kecamatan? Menata kecamatan. Nah ini karena tidak ada moral penataan, moral kekuasaannya tidak jalan. Kekuasaan kan, jadi politik itu untuk memperoleh kekuasaan, iya, tapi dia mesti dituntun oleh sebuah kekuatan moral. Dan sebenarnya semua sistem politik kita tuh, baik monarki, oligarki, demokrasi ataupun republik, kan itu kan dipercayakan kepada orang. Ya, kalau misalnya oligarki kepada kelompok tertentu, kepada demokrasi juga ke kelompok tertentu. Ya, tapi kan tidak ada ikatan yang benar-benar. Yang diperlukan itu adalah moral. Ya, benar-benar moral yang harus kuat bahwa mereka itu berpikir untuk kepentingan orang banyak. Mereka itu berpikir untuk kesejahteraan bersama, dan itu adalah tujuan negara dibentuk, bahwa untuk kesejahteraan bersama. Dan memang hanya moral yang bisa membentengi kita, tidak ada yang lain. Karena sistem politik kita kan memang hanya dipercayakan kepada orang yang bermoral, orang bisa jalan. Kalau tidak ya menarik merefleksikan misalnya ya. Tapi itu tidak berarti misalnya pernyataannya terakhir seorang profesor guru besar di bidang tata negara, misalnya Yusril Iza Mahendra. Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi baik. Tapi sistem yang buruk akan memaksa orang baik menjadi jahat. Nah kalau saya mengutip misalnya ketika Romo Setio bicara tentang Agamben seorang tokoh filsuf politik, dia bilang begini, persoalan kita di Indonesia adalah kita tidak bisa menyamakan dengan negara-negara maju yang sistemnya bagus. Dia mengandaikan begini, sistem demokrasi kita itu dia analogikan seperti bajai. Sedangkan sistem negara maju dalam konteks politiknya, demokrasinya itu sudah sistemnya mobil apa lagi listrik? Apa lagi nih, Ferrari. Dia bandingin, dia pakai kalau mobil ini sistem bajai Ferrari. Oh itu Ferrari yang ini tidak bisa kalau memang tidak diizinkan oleh sistem. Sedangkan bajai bisa diapain aja. Nah, di otak-atik semau-maunya ini kan. Nah itu yang masih kita ini berarti perbaikan sistem. Tapi perbaikan sistem menurut misalnya ahli tata negara yang lain, misalnya Mahfud MD, dia bilang kita butuh bukan hanya instrumen materialnya yang disebut peraturan perundangan, tapi ada juga dibilang instrumen secara kultural, secara budaya moral. Ya, moral yang jernih itulah yang kita pakai membuat sistem yang benar. Tapi kalau itu tidak dipakai, sistem kita biarkan biar saya jadi apapun moral kita, kalau sistemnya kita tidak perbaiki sebaik-baiknya juga akan sulit untuk mencapai situasi yang kita harapkan. Bahkan Socrates bilang kalau moral itu bagus, sebenarnya sistem tidak penting. Itu. Iya, hukum tidak perlu. Maka itu yang dibilang itu hari kasus apa? Kasus kota suara. Iya. Kalau memang dia bilang mau pakai besi mau apa kalau moralnya jelek pasti bisa diakalin. Tapi biar dia kantong kresek, tapi dijalankan dengan moral clarity yang baik. Nah itu jadi sistem tidak perlu kalau moral baik. Keren. Sama juga sistem itu, sama kan dengan sistem apakah demokrasi, apakah dalam konteks monarki. Apapun itu sistemnya, ketika itu dijalankan dan masyarakat sejahtera, ya kenapa tidak? Silakan kita perdebatan sekarang ini kan yang jadi perdebatan, apakah demokrasi terbuka atau tertutup? Bukan masalah itu. Makanya begini. Itu hanya alat sebenarnya. Kan ada namanya, tapi itu bukan berarti kita mau otoriter. Ada yang dibilang dulu, orang kan menuding Soeharto itu Machiavellianism. Machiavelli ikut kayak. Tapi menurut Machiavelli, dia bilang begini, Machiavelli. Persoalannya bukan otoriter atau bukan, tapi dia menganjurkan otoriter. Tapi satu syarat ketika kau otoriter, satu syarat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin yang otoriter, jangan sekali-kali mencuri harta rakyatmu. Karena manusia itu lebih mudah melupakan kematian ayahnya dibandingkan melupakan harta warisannya. Artinya, saya otoriter tapi you tidak korup, aman. Iya. Ini kan sudah otoriter, korupsi lagi, kepala batu lagi, goblok lagi, dungu lagi, susah hidup.
Ini yang menarik yang kasus ini kita harus angkat itu. Itu sangat menarik dan mobilisasinya perubahannya begitu mantap. Ini yang kasus Lampung, komentarnya siapa? Si Abimanyu. Abimanyu, keren sekali itu. Bima. Malah orang bicara sopan santun, padahal bukan itu. Ya. Tapi karena kejujuran kritik dia, mau bahas apapun akhirnya berdampak pada perubahan. Sekarang mau datang presiden ke Lampung itu, semua diperbaiki. Tapi lucunya Pak, presiden tidak mau lewat di jalan yang diperbaiki. Iya. Karena ditahu bilang ini tipu-tipu. Iya, tiba-tiba. Ini menarik lewat di bahwa jalan yang kita masih punya harapan pada kritik. Yang penting dia otentik juga. Kita tidak sedang diintervensi oleh partai politik manapun ini. Yang penting tidak banal ya. Tidak banal lah. Saya pikir begitu. Saya pikir kembali ke Mas Atma. Seperti Evan dulu tentang Ya, musik dulu. Ya, Bagaimana? Sebagai seniman. tempat paket Plato. Ya. Ya kalau dari kami seorang seniman toh, ya itu memang ada kaitannya antara agama dan politik. Bahkan yang digunakan di agama itu digunakan juga di politik. Sebenarnya kan sebuah lagu itu kan memang pesannya ya pesan moral. Bahkan kami pun sebenarnya ya dalam seorang juri biasanya hanya bertugas. Ya. Ini Hanya pengalaman mencuri. pribadi ya. Hanya kita berfokus kepada teksnya. Kalau dalam Partiturnya. iya, entah itu melodinya, entah akornya, tapi kita tidak pernah membicarakan konteksnya bahwa lagu ini sebenarnya untuk apa sih. Dan itu yang juga ada di politik, di agama pun penting seperti itu. Bahkan Kemarin pengkondisian waktu penjurian di Kabupaten tanda kutip ya. Bagaimana? Karena ini dia dipikirkan karena tidak bisa diatur-atur. Kan itu kan bagian dari Berarti memang sampai di situ nepotisme, kolusi dan korupsi itu jalan. Kita ini sudah menyelam seni yang begitu, katakan orang bilang seni musik itu biasa ya, sekalipun itu bisa itu agak keliru kalau bilang netral. Mau dimasuk-masukin juga tuh, direcokin nama mereka tuh. Wah keren itu. Tapi kalau memang saya sepakat dengan musik itu memang justru kalau mau dibilang senjata perubahan itu ada dua. Ada dua senjata perubahan selama ini dalam konteks perubahan entah politik maupun sosial. Yaitu kelompok para seniman dan kelompok kampus intelektual. John Lennon lah, siapa lagi dan semua kita bisa bicara ke siapa Marley itu Bob Marley dan seterusnya. Saya pikir di Indonesia Iwan Fals, Superman is dead. Masih banyak lagi tuh. Keren tuh. Wah, ini musisi-musisi juga harus punya moral kredit itu. Jangan mau ini, tapi ya udahlah. Banyak juga baju paduan suara masih dimainkan duitnya tuh. Alah. Ujungnya kontestasi, ujungnya kompetisi. Bukan sebenarnya mengasah kepekaan, karena seni itu kan mengasah kepekaan kita pada realitas. Para seniman banyak juga katanya yang dibuatkan laporan pertanggungjawabannya. Oh, begitu. Oke. Saya pikir cukup hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang lebih menarik lagi dan menginspirasi ya. Ya, oke, sip. Salam. Sehat. Selamat raya.